Seorang pemain ski terlihat meluncur ke bawah dengan kencang di permukaan bukit es. Beberapa saat setelah meluncur, pemain ski tersebut naik mengikuti lekukan permukaan es, sampai berada di ujung puncak lekukan. Ketika pemain ski tersebut berada di ujung puncak lekukan, pemain ski tersebut terlihat melayang di udara dan akan turun kembali ke permukaan es. Gerakan pemain ski ketika naik mengikuti lekukan permukaan es, sampai melayang ke udara sebelum akhirnya turun kembali, dapat kita ilustrasikan seperti membentuk garis miring berwarna merah, seperti gambar berikut. Apabila kita amati hubungan garis merah dengan kurva hitam pada ilustrasi lintas ski tersebut, terlihat seperti suatu garis yang menyinggung suatu kurva, bukan? Garis singgung kurva adalah garis lurus yang menyinggung atau hanya menyentuh kurva pada satu titik. Pada ilustrasi tersebut, garis merah merupakan garis singgung kurva, dengan kurvanya merupakan lintas ski yang menyinggung titik yang mewakili puncak bukit es. Pada suatu garis singgung, kita biasanya akan diminta untuk mencari gradien atau kemiringan garis singgung. Kita telah belajar mengenai garis singgung suatu kurva serta gradiennya ketika di SMP. Materi mengenai gradien dan garis singgung tersebut akan sangat membantu pada pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas gradien, garis singgung, dan limit yang akan digunakan untuk mempelajari turunan suatu fungsi. Tentunya, kita juga telah mempelajari materi mengenai limit pada pembelajaran sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan turunan? Apa hubungan antara turunan dan garis singgung di awal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Turunan merupakan salah satu dasar dalam analisis matematika yang sangat aplikatif untuk membantu memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mencari kecepatan dan percepatan, mencari nilai maksimum dan minimum, membuat konstruksi bangunan, atau dapat juga diaplikasikan dalam quick count atau perhitungan cepat pada pemilu. Sebelum membahas definisi turunan secara matematis, serta cara menentukan turunan suatu fungsi, kita akan membahas konsep turunan dengan menggunakan gradien, garis singgung, dan limit. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pada permasalahan di awal, kita telah memisalkan bukit es sebagai kurva seperti berikut. Kurva tersebut dapat kita gambarkan secara lebih mendetail dalam koordinat kartesius sebagai berikut. Pada permasalahan di awal, dapat kita misalkan pemain ski tersebut meluncur sampai di titik Q atau X2, Y2. Kemudian, pemain ski tersebut naik mengikuti lekukan permukaan es sampai melalui puncak lekukan yang dimisalkan sebagai titik P atau X1, Y1. Artinya, pemain ski tersebut bergerak dari titik Q atau X2, Y2 ke titik P atau X1, Y1. Selanjutnya, kita hubungkan titik Q atau X2, Y2 dengan titik P atau X1, Y1 dengan suatu garis yang disebut sebagai garis sekan atau tali busur, yaitu garis yang melalui dua titik pada kurva. Selanjutnya, pemain ski yang berada di puncak lekukan dapat kita misalkan juga sebagai sebuah garis normal yang tegak lurus dengan garis sekan atau tali busur. Tali busur yang menghubungkan titik Q atau X2, Y2 dengan titik P atau X1, Y1 merupakan garis miring, sehingga tali busur tersebut mempunyai gradien. Garis tali busur yang menghubungkan titik Q atau X2
Y2 dengan titik P atau X1, Y1 dapat disebut garis PQ dengan nilai gradien garis tali busurnya adalah sebagai berikut. Gradien yang dinotasikan dengan M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 1. Selanjutnya, kita misalkan X2 sama dengan X1 ditambah delta X dan Y2 sama dengan Y1 ditambah delta Y. Delta X, selisih X2 dengan X1 atau delta X sama dengan X2 dikurang X1. Delta Y, selisih Y2 dengan Y1 atau delta Y sama dengan Y2 dikurang Y1. Apabila delta X memiliki nilai yang makin kecil, titik Q atau X2, Y2 akan bergerak mendekati P atau X1, Y1 yang dapat kita lakukan dalam notasi matematika sebagai berikut. Jika delta X mendekati 0, titik Q mendekati titik P. Selanjutnya, jika kita misalkan Y1 sama dengan F atau X1 dan Y2 sama dengan F atau X2, akan kita peroleh bentuk lain dari gradien garis PQ yang dapat dituliskan sebagai berikut. Gradien garis PQ berdasarkan persamaan 1 adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Substitusikan Y2 sama dengan Fx2 dan Y1 sama dengan Fx1 ke persamaan. Selanjutnya, substitusikan nilai X2 sama dengan X1 ditambah delta X. Lakukan operasi pengurangan pada penyebut sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah Fx1 ditambah delta X dikurang Fx1 per delta X. Dari uraian tersebut, akan kita definisikan suatu gradien, garis sekan atau tali busur sebagai berikut. Diketahui fungsi f dari R ke R dengan R bilangan real adalah fungsi kontinu dan titik Px1, Y1, dan titik Qx1 ditambah delta X, Y1 ditambah delta Y berada di kurva F. Garis sekan atau tali busur adalah garis yang menghubungkan titik P dengan titik Q atau dapat disebut sebagai garis PQ mempunyai gradien M sama dengan Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 dibagi dengan delta X yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 2. Lebih lanjut, apabila delta X memiliki nilai yang makin kecil atau mendekati 0, titik Q atau X2, Y2 akan bergerak mendekati P atau X1, Y1. Dengan demikian, garis tersebut hanya menyinggung di titik P atau X1, Y1. Garis yang hanya menyinggung di satu titik kita sebut sebagai garis singgung. Selanjutnya, garis singgung tersebut kita sebut sebagai garis singgung di titik P. Karena garis hanya menyinggung di titik P atau X1, Y1. Gradien garis singgung di titik P tersebut adalah sebagai berikut. Gradien garis singgung yang dinotasikan sebagai M, PGS di titik P adalah limit gradien garis sekan PQ untuk delta X mendekati 0. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita akan mendefinisikan suatu gradien garis singgung sebagai berikut. Diketahui fungsi f dari R ke R dengan R bilangan real adalah fungsi kontinu dan titik Px1,
Y1 berada di kurva F. Gradien garis singgung titik P X1, Y1 adalah limit gradien garis sekan yang melalui titik P X1, Y1 ditulis seperti berikut. MPGS sama dengan limit dari Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per delta X untuk delta X mendekati 0 yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 3. Akan diberikan contoh mengenai gradien garis singgung supaya kalian memahaminya. Contoh 1, tentukan gradien dari persamaan garis singgung di titik 2, 4 pada kurva Fx sama dengan X pangkat 2. Penyelesaian, gradien persamaan garis singgung di titik 2, 4 pada kurva Fx sama dengan X pangkat 2 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus persamaan 3, yaitu sebagai berikut. X1 adalah bagian X pada koordinat titik 2, 4, sehingga X1 sama dengan 2. Substitusikan X1 sama dengan 2 ke persamaan 3. Sama dengan limit F2 ditambah delta X dikurangi F2 per delta X untuk delta X mendekati 0. Diketahui Fx sama dengan X pangkat 2, sehingga F2 ditambah delta X akan sama dengan 2 ditambah delta X dipangkatkan 2. Dan F2 sama dengan 2 pangkat 2. Lakukan operasi pangkat 2 pada tiap-tiap fungsi. Setelah itu, lakukan pengurangan sehingga kita memperoleh limit 4 delta X ditambah delta X pangkat 2 per delta X untuk delta X mendekati 0. Selanjutnya, lakukan pembagian delta X. Dengan demikian, kita memperoleh limit 4 delta X untuk delta X mendekati 0. Kita tentukan nilai limitnya dengan menggunakan sifat-sifat limit yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Dengan demikian, kita memperoleh limit 4 untuk delta X mendekati 0 sama dengan 4 dan limit delta X untuk delta X mendekati 0. Hasilnya sama dengan 4. Jadi, diperoleh MPGS sama dengan 4, artinya gradien garis singgung di titik 2, 4 pada kurva Fx sama dengan X pangkat 2 adalah 4. Gradien garis singgung di titik P atau X1, Y1 yaitu MPGS sama dengan limit dari Fx1 ditambah delta X dikurang Fx1 per delta X untuk delta X mendekati 0. Merupakan turunan fungsi F pada titik P atau X1, Y1 dapat ditulis sebagai F aksen X1. Sehingga dapat kita tuliskan gradien garis singgung titik P atau X1, Y1 sebagai berikut. F aksen X1 sama dengan limit dari Fx1 ditambah delta X dikurangi Fx1 per delta X sama dengan delta X mendekati 0. Secara umum, definisi turunan fungsi F adalah sebagai berikut. F aksen X sama dengan nilai limit dari Fx ditambah delta X dikurang Fx per delta. X untuk delta X mendekati 0 yang selanjutnya kita sebut sebagai persamaan 4. Turunan fungsi F di titik X dapat ditulis dengan dua cara sebagai berikut. Notasi Newton, F aksen X atau Y aksen. Notasi Leibniz, df X per dx atau dy per dx. Lebih lanjut, turunan fungsi F di titik X disebut sebagai turunan pertama F di titik X. Selanjutnya,
Perhatikan contoh mencari turunan fungsi di suatu titik sebagai berikut. Contoh 2. Tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2. Penyelesaian. Turunan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dapat ditentukan dengan menggunakan rumus persamaan 4, yaitu sebagai berikut. Dalam rumus turunan pada persamaan 4, karena tidak disebutkan turunan di titik tertentu, persamaan tetap dibiarkan dalam bentuk x. Karena f(x) sama dengan x pangkat 2, f(x) ditambah delta x sama dengan x ditambah delta x dipangkatkan 2, lalu dikurangi x pangkat 2 dibagi delta x. Lakukan pemangkatan 2 dan pengurangan. Dengan demikian, kita memperoleh limit 2x delta x ditambah delta x pangkat 2 per delta x untuk delta x mendekati 0. Lakukan pembagian delta x. Dengan demikian, kita memperoleh limit 2x ditambah delta x untuk delta x mendekati 0. Sama dengan limit 2x untuk delta x mendekati 0 ditambah limit delta x untuk delta x mendekati 0. Sama dengan 2x ditambah 0. Sama dengan 2x. Jadi, diperoleh f aksen x sama dengan 2x, artinya turunan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 adalah 2x. Atau turunan pertama fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 adalah 2x. Contoh 3. Tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan 2x. Penyelesaian. Turunan fungsi f(x) sama dengan 2x dapat ditentukan dengan menggunakan rumus persamaan 4, yaitu sebagai berikut. Dalam rumus turunan persamaan 4, karena tidak disebutkan turunan di titik tertentu, persamaan tetap dibiarkan dalam bentuk x. Karena f(x) sama dengan 2x, f(x) ditambah delta x sama dengan 2 dikali x ditambah delta x. Lalu dikurangi 2x dibagi delta x. Lakukan operasi distribusi 2 dikali x ditambah delta x. Hasilnya sama dengan 2x ditambah 2 delta x. Lakukan operasi pengurangan sehingga diperoleh limit 2 delta x per delta x untuk delta x mendekati 0. Lakukan operasi pembagian delta x sehingga diperoleh limit 2 untuk delta x mendekati 0. Nilai limitnya sama dengan 2. Jadi, diperoleh f aksen x sama dengan 2, artinya turunan fungsi f(x) sama dengan 2x adalah 2 atau turunan pertama fungsi f(x) sama dengan 2x adalah 2. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, konsep turunan suatu fungsi erat hubungannya dengan gradien, garis singgung, dan limit. Kedua, definisi turunan fungsi f yang kontinu di titik x adalah sebagai berikut. Ketiga, turunan fungsi f di titik x dapat ditulis dengan dua cara sebagai berikut. Notasi Newton, f aksen x atau y aksen. Notasi Leibniz, dfx per dx atau dy per dx. Keempat, turunan fungsi f di titik x disebut turunan pertama f di titik x.